Sahabat Perpusnas juga bisa menikmati berbagai layanan yang ada di sini, bukan cuma membaca buku-buku ataupun yang lain. Ada di sini ada layanan multimedia, layanan foto kalau kalian tertarik dengan fotografi, ataupun layanan audio visual. Di sini juga ada kaset kan, kaset, sinema, banyak lagi. Ada juga layanan anak di sini di lantai itu. Oke, Perpusnas pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Perpusnas semuanya dimanapun Anda berada. Siang hari ini, hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020, kembali bersama saya Ahmad Hidayah di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, pada siang hari ini masih dalam satu acara yang bisa dibilang acara yang paling menarik di sini ya, yaitu cerita buku kita. Oke, yang akan diceritakan oleh salah satu narasumber kita yang sudah hadir di sini di sesi kedua ini. Oke, langsung saja kita perkenalan saja ya. Bisa diperkenalkan nama, asal instansinya atau sekolahnya atau universitasnya, jurusannya apa, tinggal di mana, hobinya apa, boleh deh pokoknya semuanya. Silahkan, dengan siapa ini? Halo sahabat Perpusnas, selamat siang. Perkenalkan, saya Siti Alfia dari masih mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah semester 5. Nah, asal saya dari Jakarta, kebetulan dekat dari Perpuskas ini, cukup 1 jam naik busway. Oke, 1 jam naik busway, berarti nggak terlalu jauh ya, dekat ya dari rumah ke Perpusnas. Oke, baik. Alfi ya, ini saya sebutnya ya. Oke, dari UIN Jakarta, Sobat Perpusnas semuanya akan menceritakan sebuah buku yang tentunya buku ini pun nanti bisa kita cari di OPEK-nya Perpustakaan Nasional di alamat www.opek.perpusnas.go.id. Baik, langsung saja. Mau bercerita tentang buku apa, judulnya apa, penerbitnya, tahun terbit, silakan di perkenalkan juga bukunya ya. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, Cara Mudah Mencegah Masalah Kecil Mengganggu Hidup Kita. Ini buku karya Richard Carlson. Ini buku terjemahan dari judul aslinya sama, Don't Sweat the Small Stuff and It's All Small Stuff. Ini terbit pertama kali tahun 97 di USA, dan buku ini udah termasuk buku bestseller menurut USA Today juga selama 2 tahun berturut-turut, dan telah diterbitkan di 135 negara dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Di Indonesia sendiri ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2019 dengan penerjemah oleh Siti Grediani dengan banyak halaman. Di buku ini ada 234 halaman. Oke, menarik sekali ya. Buku ini diterjemahkan dengan berbagai bahasa di dunia dan termasuk salah satu bestseller di Amerika tahun 1997. Wow, luar biasa sekali. Oke, Alfi ini ya, mungkin bisa diceritakan kenapa sih, apa yang mendorong kamu sehingga bisa tertarik memilih buku ini untuk diceritakan atau direview pada hari ini di Cerita Buki? Kebetulan saya itu suka browsing, cari-cari buku yang bestseller, terjemahan banyak yang dibaca gitu. Dan ini salah satu buku yang banyak direkomendasiin oleh para blogger ataupun di website-website untuk mungkin teman-teman atau orang-orang yang sedang mengalami masalah gitu, merasa beban hidupnya itu banyak, dan bisa lewat buku ini mengambil pencerahannya gitu loh, atau solusinya. Oke, baik. Ini kan buku ini judulnya unik sekali ya. Jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Iya. Nah, ini kalau kita gali lagi ya. Apa sebetulnya yang paling menarik dari isi buku ini? Mungkin bisa diceritakan nanti per bab ataupun akumulasinya keseluruhan. Kok bisa gitu? Ada buku berjudul seperti ini. Coba bisa diceritakan. Nah, ini juga sebenarnya buku Don't Sweat Small Stuff ini, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar.
Ini juga ada beberapa variasi buku dari Richard Carlson, ada banyak. Ya, ada beberapa bidang. Don't sweat a small stuff about money, don't sweat the small stuff with your family, don't sweat small stuff at work, and don't sweat small stuff for teen. Jadi ini tuh udah banyak di berbagai bidang. Richard Carlson menerbitkan buku-buku tentang mengatasi sebuah masalah. Beliau juga merupakan salah satu psikoterapis, pembicara, motivator di Amerika yang udah melalang buana lah, namanya udah terkenal banget. Jadi buat teman-teman yang merasa butuh atau sedang mengalami masalah-masalah, bisa baca buku ini gitu. Oke, baik. Jadi bukunya ini merupakan buku karya seorang motivator handal ya di Amerika Serikat. Wow, luar biasa sekali sobat profesional semuanya ini ya. Jadi di sini ada mungkin satu pesan khusus ya yang ingin disampaikan melalui buku ini dari seorang motivator. Kira-kira pesan-pesannya apa sih, di Alfi, kalau bisa diceritakan ke sobat profesional semuanya? Oh iya, sebenarnya ini tuh pertama-tama buka buku ini tuh kita jadi bisa tercerahkan gitu. Ternyata tuh dalam hidup kita sering ngeluh, misalkan apa-apa mungkin kita menganggap semua yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu adalah sebuah masalah. Jadi entah itu masalah kecil ataupun masalah besar, dikategorikannya itu semua masalah menjadi besar, sehingga hidup kita tuh menjadi tidak bermakna. Maksudnya tidak bermakna ini jadi kayak membosankan. Kenapa sih masalah terus ada dalam hidup kita? Masalah terus ada lagi. Iya. Ya, seolah-olah merasa selalu aja ada masalah, walaupun hal-hal kecil gitu ya. Hal-hal kecil kok seolah-olah pengen menjadi besar gitu ya. Seperti itu. Jadi Pak Richard di sini tuh pengarang bukunya itu bilang sebenarnya masalah-masalah itu cuma masalah kecil yang kita besar-besarkan aja. Cukup mengalir saja, kerjakan lalu tuntaskan gitu. Iya. Sebenarnya semua masalah itu adalah sebuah persoalan kecil, tetapi kita sendiri yang kadang membesar-besarkannya gitu ya. Ini pesan yang sangat luar biasa sekali ini ya dari seorang motivator handal dari Amerika Serikat. Siapa tadi namanya motivatornya? Richard Carlson. Wow, ini salah seorang motivator kondang dari Amerika Serikat ya. Salah satu pengarang buku yang berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Oke, jadi ini pesan moral juga untuk kita semua mungkin ya, karena segala persoalan itu pasti bisa diselesaikan, seperti itu. Oke, coba deh Alfi, di sini mungkin ada pesan-pesan tertentu dari di Alfi secara pribadi untuk sobat profesional semuanya, sobat profesional pemustaka semuanya yang ada di sini di Perpustakaan Nasional, tentang kira-kira pesan terbaik apa yang bisa disampaikan dari buku dengan judul Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar ini? Ya. Jadi di sini kan buku ini berisikan 100 strategi cara kita menghadapi sebuah masalah. Nah itu pasti dari 100-nya saya mengambil 4 kategori, yaitu yang pertama kita harus selalu bersyukur. Cara yang pertama adalah bersyukur tentang apa yang ada dari diri kita, apa yang kita capai, apa yang kita miliki, ataupun kita berada di tempat mana, entah itu keluarga, tempat kerja, ataupun pendidikan. Kita semua itu harus bersyukur, melihat kembali gitu. Yang kedua, berbuat baik dan istilah hidup dengan kasih sayang. Mungkin kayak apa hubungannya gitu loh, menyelesaikan masalah dengan berbuat baik dan istilah kasih sayang. Sebenarnya menyelesaikan masalah itu juga bukan cuma kita menyelesaikan masalah aja, tapi hidup itu harus diisi dengan sesuatu yang baik dan kasih sayang. Contoh simpelnya, kita nggak usah mungkin memikirnya terlalu tinggi gitu. Kebaikan itu yang kebaikan besar, kebaikan itu mulai dari kebaikan kecil aja, kebaikan di keluarga ataupun di teman gitu, di lingkungan juga. Kita mungkin mulai dari hal-hal yang kecil aja. Di sini pengarang buku ini
menjelaskan contoh simpelnya aja seperti dia memungut sampah-sampah yang ada di sekitar rumahnya. Itu dikatakan dia itu kan memberikan kebahagiaan besar dari dalam hidupnya, melihat lingkungan bersih, ataupun dia dengan seperti itu membuat hati dia itu menjadi lebih bahagia. Gitu aja. Terus yang ketiga itu mungkin kita juga mengalami masalah dengan berkomunikasi. Nah, cara kita minder berkomunikasi, atau kita kurang ahli dalam berkomunikasi, ataupun punya problem-problem, itu kita yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik dan dengarkan dulu apa yang diomongkan orang lain. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Kita harus lebih menghargai perspektif orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, melihat perspektif yang baru dari sebuah masalah. Mungkin masalah itu datang dalam berbagai bentuk dan banyaknya, kuantitasnya, tapi sebenarnya masalah itu pasti ada dan pasti akan kita hadapi, mau entah itu ada sekarang, nanti, ataupun masalah-masalah yang kemarin. Nah, daripada kita cepat-cepat ingin menyelesaikan masalah itu, coba kita terima terlebih dahulu. Oh iya, ini ada suatu masalah, berarti kita harus hadapi. Dan inti atau hikmah dari sebuah masalah itu kita yang ambil apa sih? Contoh, mungkin karena saya masih pelajar, saya menganggap mungkin beban tugas itu adalah sebuah masalah. Dulunya saya pikir, sudahlah, cepat-cepat tuntasin, selesai, udah. Tapi saya tuh kehilangan estetik dari nilai dari sebuah tugas itu. Tujuannya itu apa sih sebenarnya? Diberikan tugas itu apa sih? Dan setelah baca buku ini, oh iya ya, sebenarnya itu tuh bukan masalah juga. Itu adalah kewajiban dari saya untuk mengerjakan tugas-tugas, ataupun pendengar radio ini kan pasti ada yang masih belajar ataupun punya banyak tugas. Itu tuh sebenarnya itu kewajiban yang harus diselesaikan, bukan sebuah masalah. Dan ada pembelajaran dari setiap masalah atau tugas yang kita miliki atau kerjakan nantinya. Gitu aja sih. Oke, baik. Ini luar biasa sekali nih ya, 4 pesan yang sudah dirangkum tadi oleh Alfi ini ya. Jadi sobat Permesa semuanya, untuk mengatasi sebuah masalah itu kita perlu yang nomor 1 ini ya, yang paling utama adalah bersyukur. Ya, karena dengan selalu bersyukur tentu kita akan menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi pada diri kita, gitu kan, intinya seperti itu. Dan segala masalah tentu bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, kan peribahasa seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik dan penuh kasih sayang. Nah, ini memang yang nomor 2 ini ya bisa dibilang agak sensitif ya, karena kaitannya dengan hati tentunya ya, selalu berbuat baik kepada orang lain. Kadang kita sudah berbuat baik pada orang lain tentu ada yang kembali berbuat baik kepada kita, ada pula yang sebaliknya, tidak seperti itu, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, ini kadang-kadang ketika seseorang dinasihati itu bagaimana, kan ada yang menjadi pendengar yang baik saja, ada yang pendengar meresapi kemudian merubah itu menjadi solusi, ada juga yang tidak, gitu kan. Kemudian yang keempat adalah melihat persoalan dari perspektif yang berbeda, gitu kan, dari perspektif yang baik tentunya ya. Oke, dari keempat ini menurut Alfi sendiri, kira-kira mana yang paling utama yang bisa kita pegang, yang kita bisa jadikan pegang untuk mengatasi sebuah masalah? Satu saja. Menurut saya itu tentunya utama itu yang paling diawali dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur semuanya tuh pasti kita akan, dampak-dampak yang lain tuh pasti bisa diatasi. Yang selalu bersyukur itu ya berarti ya, yang pertama. Oke, baik sobat Permesa semuanya. Jadi menurut narasumber kita ini, yang paling utama dalam pemecahan masalah adalah kita selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kita syukuri karena semua masalah tentu pasti akan ada solusinya, begitu ya. Oke, Alfi ini ya. Ini Alfi kan suka membaca nih pastinya kan, karena bisa mengisi salah satu acara di kita, yaitu acara Cerita Buki, karena kegemarannya membaca terhadap suatu buku ya.
Bisa di-share nggak nih, kita sharing tips-tipsnya bagi pemustaka semua yang ada di sini, bagi sobat Perpusnas pendengar Radio Widya Bahana Suara ini, kira-kira gimana sih caranya untuk lebih bisa meningkatkan minat baca di masyarakat atau untuk para pemustaka yang ada di Perpustakaan Nasional khususnya? Boleh di-sharing dong ke kita? Kalau saya itu baca buku dari sesuai dengan minat ya, pasti semua orang minatnya itu beda-beda. Ada yang minatnya mungkin membaca buku fiksi atau membaca buku motivasi atau baca buku apapun itu, mulai aja dulu dari minatnya teman-teman itu di mana dan cari yang menuju minat itu. Jadi diawali dengan minat, baru kita interest gitu Pak. Diawali dengan minat, baru kita nanti akan interest kepada bahan bacaan atau bahan pustaka yang akan ingin kita baca itu ya. Oke, sobat Perpusnas semuanya, menarik sekali ini ya pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini bersama De Siti Alfiah atau De Alfi dari Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita, kembali saya sampaikan juga informasi di sini bahwa buku yang dibacakan yang berjudul apa? Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Ya, oke, itu sudah bisa kita baca di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau kita cari melalui katalog online public access katalog di opaknya Perpusnas ya. Baik sobat Perpusnas semuanya, tidak terasa ya ini waktu yang membatasi kita semua dan pembahasan tentang buku di Cerita Buki ini sudah memasuki sesi akhir. Baik, yang paling terakhir ini yang akan saya tanyakan ke narasumber kita di Alfi ya. Ada nggak kiat-kiat atau pesan dan kesan selama berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, atau mungkin bisa diceritakan sudah berapa kali berkunjung ke sini, rasanya bagaimana, kesan dan pesannya seperti apa? Silahkan diceritakan kepada kita semua. Yang pastinya berkunjung ke Perpustakaan Nasional itu juga memuaskan, terutama jaringan wifi-nya top buat ngerjain tugas-tugas, entah itu mau ngerjain tugas, streaming ataupun apapun itu bisa banget. Kamu juga sahabat Perpusnas juga bisa menikmati berbagai layanan yang ada di sini, bukan cuma membaca buku-buku ataupun yang lain. Ada di sini ada layanan multimedia, layanan foto kalau kalian tertarik dengan fotografi, ataupun layanan audio visual. Di sini juga ada kaset kan, kaset, sinema, banyak lagi. Ada juga layanan anak di sini di lantai 7. Mungkin yang teman-temannya punya adik ataupun bisa berkunjung di Perpusnas. Perpusnas ini menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, kaum muda, pelajar, ataupun yang sedang bekerja, yang lainnya juga bisa datang di Perpusnas. Kebetulan saya udah jadi anggota baru 3 tahunan. 3 tahun, sudah iya, cukup lama juga ya, 3 tahun. Udah cukup lama dan udah sering sih berkunjung ke Perpusnas, terutama apalagi kalau berkaitan dengan kunjungan tugas ataupun yang lainnya. Top Perpusnas. Oke, baik, terima kasih sekali De Alfi. Satu yang saya garis bawahi bahwa De Alfi ini sudah menjadi member di Perpustakaan Nasional ini sudah cukup lama ya, sudah hampir 3 tahunan lebih tadi ya. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwa layanan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sudah dikatakan top layanannya tadi seperti itu ya. Oke. Baik sobat Perpusnas semuanya, sangat menarik sekali pembicaraan kita di acara Buki pada hari ini ya. Dan mungkin nanti di lain kesempatan bakal bisa kita bahas lagi dengan buku-buku berikutnya, narasumber berikutnya, atau dengan narasumber yang sama tetapi bukunya yang berbeda. Ya, baik sahabat Perpusnas semuanya, demikian tadi obrolan kita di Cerita Buki pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020. Baik, sebelum saya berpamitan tentunya saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah dalam perkataan, baik saya sebagai host ataupun narasumber De Alfi ya, kami mohon dimaafkan tentunya. Baik, kami pamit undur diri dulu dari ruang dengar literasi Anda di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.